Bagaimana latar belakang diadakannya program pengambilan sampah dari rumah ke rumah ini? Ya. Latar belakangnya awalnya warga banyak yang buang sampah di tempat orang ya, orang tanah orang, kemudian menimbulkan pengaduan-pengaduan dari yang punya tanah, kemudian juga ada yang buang di tanah wakaf, pokoknya singkatnya buang sampah sembarangan. Padahal di kampung kita ini sudah ada klub sampah tensi dari dinas lingkungan hidup kalau tidak salah, itu sudah standby di satu tempat di lingkungan kita, tapi masih banyak warga yang buang sampah tidak di situ gitu. Nah ini kan menimbulkan kampung yang sangat kumuh, kemudian banyak tumpukan-tumpukan sampah yang tidak seharusnya. Nah itu yang latar belakangnya. Kemudian kita bikin satu program untuk mengambil sampah dari rumah ke rumah. Ada petugas yang mengelilingi setiap hari untuk mengambil sampah rumah tangga itu. Siapa sih yang menggagas adanya program pengambilan sampah dari rumah ke rumah ini, Pak? Ya, dari awal memang saya sudah berniat untuk menangani sampah ini karena saya tidak suka sama lingkungan yang kotor. Jadi itu sebagai program awal saya berpikir dan mencari cara bagaimana supaya sistem pembuangan sampah itu teratur gitu. Jadi harus ada satu sistem yang dibuat supaya sampah itu betul-betul sampai pada tempatnya. Maka kemudian bagaimana seandainya sampah ini diambil dari rumah ke rumah gitu. Ini langkah awal saya lempar isu opini itu ya. Saya lempar ke masyarakat, kemudian menunggu respon dari masyarakat, bagaimana respon mereka. Kemudian kita juga minta tolong sama beberapa remaja untuk survei lah secara acak, kira-kira kalau diambil nih dari rumah gimana, warga sepakat nggak gitu. Nah seperti biasa memang ada yang pro ada yang kontra, cuman saya pertimbangkan ini kayaknya hanya beberapa yang tidak sepakat gitu. Yang dari sekian yang kita teliti itu, yang kita wawancarai, yang kita survei itu, mungkin sebagian besar bisa menerima itu gitu, dengan tambahan retribusi. Dalam pelaksanaan program pemungutan sampah ini ada kendala nggak Pak yang dihadapi ketika pelaksanaan di lapangan? Kendala pasti ada ya, pasti ada, seperti tadi yang saya ungkapkan, yang ketika di awal dilaksanakan yang muncul yang kontra-kontra gitu. Banyak suara-suara minor, banyak suara-suara yang tidak enak. Buat apa sih sampah ini diambilin itu, udah sih buang sendiri aja ke tempatnya. Saya kan udah rutin buang sampah di tempatnya setiap hari, kenapa harus dipungutin dari rumah ke rumah? Oke, bagi mereka ini mungkin disiplin itu ya, tapi kan kita juga punya masalah yang tidak terselesaikan. Ada sampah-sampah di tanah-tanah orang ini, ada tumpukan-tumpukan sampah liar itu yang ingin kita selesaikan. Bagi yang sudah disiplin membuang sampah, keberatan gitu. Jadi Pak, kita ingin mengetahui nih teknis pelaksanaan program di lapangan. Bagaimana itu Pak? Teknisnya petugas datang ke rumah, warga sudah mempersiapkan sampah di plastik untuk dibawa pakai gerobak, pakai motor ke TPS, ke tempat pembuangan sementara gitu tuh. Di samping menyerahkan sampah, petugas juga menyerahkan uang Rp1.000 gitu sebagai retribusinya untuk operasional kegiatan ini. Jadi di samping menyiapkan sampah pada hari itu, petugas juga menyerahkan uang Rp1.000. Ada yang diserahkan dalam perjalanan, mungkin ada warga yang tidak selalu standby di rumah, pergi bekerja, itu sudah menyiapkan uangnya di gelas plastik yang digantung di dekat pintu. Di situnya sudah ada uang Rp1.000, jadi petugasnya tinggal ngambil ke situ gitu tuh. Nah itu caranya. Banyak yang menawarkan ini bulanan gitu, tapi saya beranggapan bahwa ini kalau bulanan tidak begitu efektif karena tidak tersentuh secara emosional. Yang lebih menyentuh itu petugas bawa sampah, mengutin sampah dari rumah ke rumah, itu lebih menyentuh, sehingga ngasih uang Rp1.000 itu tidak begitu berat kalau kita sudah bekerja.
saya terinspirasi sama tukang-tukang parkir di jalan tuh ya, Ya. sering lihat kita bawa motor kemudian berhenti parkir situ, ada yang nutupin pakai kardus, kemudian kita pulang narik, terus kemudian menghalau kendaraan-kendaraan yang mau lewat gitu kan. Nah, dalam situasi seperti itu kita diminta nggak diminta sama petugas parkir itu kita ngasih gajinya Rp2.000. Nah ini juga saya ambil pelajaran itu dari situ. Kalau misalnya masa sih ada orang bawa sampah ngasih uang segitu saja, keberatan itu. Jadi tadinya seperti itu, uangnya harian, uangnya tuh tiap hari ini. Nah, satu kampung ini 317 pintu karena kita basisnya rumah ya, pintu. Kita bagi ke 2 hari, di separuhnya tuh di tanggal ganjil, separuhnya lagi di tanggal genap gitu tuh. Jadi sekitar ya 317 itu dibagi 2 lah gitu. Jadi kalau bagi petugas setiap hari, kalau bagi warga itu 2 hari sekali. Bagaimana sih hasil dari program ini dan rencana ke depan akan seperti apa keberlanjutannya, Pak? Saya lihat warga sudah mulai enak gitu, sudah mulai senang, sudah mulai terbiasa. Yang tadi awalnya berat itu sekarang sudah biasa dan sudah ringan lah menjalankan program ini. Kemudian saya lihat juga pengaruhnya sangat besar di lingkungan, baik itu dari rumah maupun di gang-gang itu sudah bersih. Karena ketika petugas mau ke rumah warga sudah nyiapin sampah. Untuk nyiapin sampah ini mereka bersih-bersih dulu dari dapur, kemudian halaman, gang-gang mereka sampah untuk mempersiapkan sampah yang mau diambil petugas itu gitu. Kemudian yang paling terlihat itu kali-kali mulai tidak ada sampah-sampah yang baru ya, sampah atau buangan warga yang sekarang sudah tidak, tumpukan sampah liar juga sudah tidak ada di tanah-tanah orang, sudah tidak ada. Itu berarti apa yang kita gelisahkan di awal menjadi pengaduan para warga yang memiliki tanah itu sekarang sudah tidak lagi terjadi. Nah, saya berkeinginan untuk tidak membuang sampah keluar gitu. Jadi ini sistem sudah berjalan dari rumah sudah sampai ke TPS. Sayang sekali kalau kemudian sudah terkumpul ini kita buang cuma keluar gitu. Saya pengennya sampah ini diolah menjadi sesuatu produk yang bisa bernilai ekonomi gitu. Bagaimana caranya saya belum baru ada beberapa wacana. Yang pertama mungkin kita pisahkan itu kemudian dijual langsung, sampah rosoknya itu yang bisa dijual. Tapi rencana yang lebih saya inginkan atau rencana yang lebih maju ke depan itu diolah menjadi minyak. Tapi itu kan butuh mesin besar lah ya, butuh mesin besar untuk mengubah plastik misalnya jadi minyak, jadi sesuatu yang lain, itu butuh mesin besar. Terus kemudian sampah-sampah organik jadi pupuk itu juga butuh mesin. Sehingga di sini mungkin kami harus berkolaborasi dengan pihak lain, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon, Kota Baja, banyak industri. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu sama perusahaan yang mau menyupport keinginan ke depan kita ini untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai lain gitu. Kemudian pemerintah juga mudah-mudahan bisa memfasilitasi keinginan kita di lingkungan Duku Malang ini untuk bisa menghubungkan dengan industri-industri yang ada di Kota Cilegon. Mudah-mudahan tercapai 0% kita tidak buang sampah ke luar gitu. Itu kan banyak menyelesaikan masalah. Pertama, kampung yang kumuh hilang, banjir juga tidak terjadi. Sekarang ini baru satu nih, kita punya pegawai satu atau pekerja satu. Nah, kalau itu nanti bisa dikelola, mungkin banyak orang yang bisa bekerja di situ dan bisa menghasilkan ekonomi buat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kesan Ibu mengenai adanya program pengambilan sampah dari rumah ke rumah oleh petugas itu? Kesan saya sangat membantu kepada masyarakat ngambilin sampah ya, terutama saya sebagai orang yang warung lah,
pengennya tiap hari diambilin gitu. Ya sangat membantu sekali. Ada saya gitu ya, semuanya lah kepada masyarakat ngambilin sampah. Kedepannya pengennya saya lanjut terus gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat kepuasan Ibu terkait adanya program ini? Puas, Bu? Sangat puas sekali. Ya, mungkin harapan ke depannya gimana, Bu, untuk program ini? Jalan terus. Ini ada salah satu program ya dari Pak Ayat, dari Pak RW mengenai pembersihan lingkungan di Duku Malang ini. Saya mau tanya-tanya ini Pak, mengenai program ini. Bapak selaku pelaksana dari kegiatan ini. Ya, langsung aja Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu dari kapan Bapak mulai bekerja untuk pembersihan ini? Pertama yaitu bulan Juni. Sekarang udah jalan 5 bulan jalan lah. Udah 5 bulan ya. Iya. Nah, kemudian alasan Bapak untuk menjadi seorang pelaksana dari program ini apa itu Pak? Bersih lingkungan di Kampung Duku Malang ini supaya berkembang maju gitu. Maju ya, dan Iya. bersihkan lingkungan juga. Iya, terutama sampah yang dibersihin gitu dari rumah ke rumah gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang Bapak rasakan sekarang setelah menjadi seorang pelaksana dari program ini? Alhamdulillah Senang gitu, senang syukur gitu. ya. Iya, bersyukur kepada ini gitu ya. Dari yang programkan istilah Pak RW-nya. Nah, selanjutnya kita mau lihat-lihat Pak program dari Pak Katman ini, boleh nggak Pak? Oh iya boleh ya. Ya boleh ya.